السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهو الذي جعلنا من أمة خير الأنام وأنعمنا بنعم الإسلام والإيمان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين عدد قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم عدد قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والآل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. حاضرين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala kita memperbanyak kalimat alhamdulillah agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala minasyakirina li an'umihi, termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam tidaklah lupa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kelak yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salawat yang kita baca kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan daripada pelajaran kita daripada kitab Bidayatul Hidayah, permulaan daripada hidayah, karya al-Imam Hujjatul Islam Sahibut Tasanif al-Kathirah Al-Syekh Abi Hamid. Beliau memiliki julukan Abi Hamid karena anaknya beliau namanya Hamid. Makanya beliau mendapatkan julukan Abi Hamid. Muhammad nama beliau, bin Muhammad ayah beliau, bin Muhammad kakek beliau. Al-Ghazali At-Tusi, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, beliau ini al-Imam Al-Ghazali ulama yang sangat luar biasa, memiliki keilmuan yang sangat istimewa. Al-Imam Al-Ghazali ini salah satu pembasmi daripada logika-logika yang salah, daripada logikanya orang filsafat, yang mana filsafat tersebut merujuk ke dalam filsafat Yunani.
yang dihancurkan habis oleh Imam Al-Ghazali di dalam pemikirannya yang dituangkan di dalam kitab-kitabnya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, semoga kita mendapatkan keberkatan daripada Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Al-Imam Al-Ghazali ini diriwayatkan, diceritakan beliau ini asbab beliau dukhulil jannah, asbab beliau masuk surga itu bukan karena beliau memiliki banyak karya kitab, bukan karena beliau memiliki daripada banyak kebaikan yang beliau tuangkan di dalam masyarakat, tapi beliau setelah meninggal dunia ada yang bermimpi ketemu beliau dan mengatakan, wahai imam, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan untukmu di dalam surga, di yaumil kiamat, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perlakukan untuk dirimu wahai Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, saya mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa, ya, sehingga kuburan Imam Al-Ghazali menjadi taman daripada taman surga. Ini di dalam mimpi. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, ini yang dikatakan oleh beliau. Lantas orang yang tadi berbicara, yang bermimpi dengan Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, dengan apa engkau dapatkan semua ini? Apakah dengan manfaatmu terhadap umat Islam? Karena manfaatnya luar biasa, Imam Al-Ghazali. Ataukah karena murid-muridmu? Ataukah karena karya-karyamu, karangan-karangan kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali? Banyak Imam Al-Ghazali. Bahkan akhir yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yaitu kitab daripada di dalam kitab tasawuf, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang beliau menyendiri di situ. Apakah karena itu semua engkau masuk surga? Kata Imam Al-Ghazali, sebetulnya yang paling menyebabkan diri saya masuk surga itu karena hal yang sepele, tapi azimun indallah, tapi memiliki keagungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang tersebut, wahai imam? Katanya, suatu hari saya lagi ngarang kitab. Zaman dulu tuh kalau orang ngarang kitab masih pakai masih pakai namanya tinta. Seperti halnya zaman sekarang kalau mau nulis khot. Kalau menulis khot tuh tintanya di luar. Kalau kita belajar khot, ya, atau zaman sekarang sudah ada pulpen khotnya, sudah alhamdulillah. Ya, zaman sekarang semakin canggih. Zaman dulu tuh ada mahbarah, ada wadah tinta, ada kayunya dia untuk menorehkan tulisan tersebut di dalam buku. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, suatu hari Imam Al-Ghazali lagi ngambil itu pulpen, dia bahasanya itu ngambil pulpen, lagi dicelupkan ke minyak ke dalam tinta. Pas lagi ngangkat itu tinta, tiba-tiba ada daripada lalat, nempel lalat itu, minum daripada tinta. Kata Imam Al-Ghazali, kalau saya teruskan ini lalat lagi, kesian dia, mungkin dia haus, dia pengen minum ini tinta. Akhirnya Imam Al-Ghazali megang itu tinta nih, ibarat kata anak pegang pulpen sekarang gini. Nah, diamkan dulu. Sudah kelar daripada lalat, didiamkan sampai kelar, selesai lalat itu minum, lari itu lalat. Setelah lari itu lalat, itulah sebab saya terbesar daripada masuk ke dalam surganya Allah dan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi karena mengasihi terhadap makhluknya Allah, ya Rasulullah katakan, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangi apapun yang ada di muka bumi ini, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi daripada kita. Ya, apapun ya yang kita lihat daripada manusia kita sayangi, binatang kita kasihi, apapun. Nanti ada timbul pertanyaan, kalau masuk ke dalam kamar mandi atau WC,
Biasanya saat kita pengen qada'il hajat, ya buang hajat, tiba-tiba di dalam WC tersebut lagi banyak semut. Nah, semutnya sigamkan apa jangan itu. Nah, itu boleh nanti ditanyakan Ustaz Jundi Mukhtar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih di dalam adab-adab berwudu. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan summa khudh ghurfatan li wajhika. Setelah daripada bersiwak, habis daripada bersiwak, di situ mencuci kedua tangan sampai lengan sambil baca daripada doanya, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzu bika minasy syu'mi wal halaka. Habis itu kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, di situ istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dengan ucapan doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anil. Setelah istinsyak, istinsar, dikeluarkan. Istinsar. Setelah daripada istinsar, membaca doa Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar wa su'id dar. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, summa khudh ghurfatan liwajhika. Ambil satu ciduk air untuk wajahmu. Farsil biha min mubtada'i tasfihil jabha. Ambil satu cidukan, tuangkan daripada pangkal keningmu, pangkal jidatmu, tuangkan dari atas. Ila muntaha ma yaqdulu min az-zakam fitul. Panjangnya sampai daripada janggut, sampai daripada dagu, zakam. Ya, dagu itu pertemuan dua tulang lahyen, dua tulang apa nih, gerahan, namanya dagu, zakam. Jadi lebarnya dari mubtada' tasfihul jabha, dari pertama kali awal pangkal rambut atau ujung daripada jidat sampai dagu, itu panjang, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Betul, di dalam panjangnya ini panjang, ke dalam ke sini itu panjang. Wa minal udhun ilal udhun fil auri, dan dari telinga ke telinga itu lebarnya, lebar dari telinga ke telinga itu lebar. Panjang dari awal pangkal rambut sampai di situ dagu. Lebar dari telinga ke telinga itu lebar. Ya, ingat awal pangkal rambut. Ini orang kadang semakin tua atau semakin jadi profesor, ya, rambutnya ujung-ujungnya bukan di sini lagi, mundur ke belakang. Nah, mundur ke belakang. Nah, kalau sudah mundur sekarang bagaimana? Wuduknya dari sini apa tetap dari sini? Tetap dari pangkal rambut biasanya waktu dia masih muda. Dia masih muda rambutnya di situ, ya di situ. Ya, misalkan ada orang lahir pangkal rambutnya di sini udah ujung tengah-tengah, baru lahir ke tengah-tengah. Nah, tetap pangkal rambut kebiasaan manusia tetap di sini, ya di jidat. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari ujung kening dahi, ya dahi ya, dari ujung dahi sampai dagu panjang, lebar dari telinga ke telinga. Ruas diameternya di dalam wajah itu lebih lebar dibandingkan lebih panjang. Wajah kita ini lebih lebar dibandingkan lebih panjang. Lebih panjang atau lebih lebar wajah kita ini? Hah? Kalau panjang, coba tangan kita ini, coba ini. Satu tangan sudah hampir cukup. Nah, wajah kalau panjang. Kalau lebar tidak cukup, nah, baru setengah. Ini kurang. Nah, jadi walaupun orang ada yang terlihat di situ lonjong wajahnya, ataupun lihat wajahnya lancip bahasanya itu, tapi ternyata subhanallah diameternya itu lebih lebar dibandingkan lebih
lebih panjang. Diukur lah pakai kilanan tangan dewek. Kalau tidak percaya pakai kilanan, balik rumah ada apa namanya? Meteran punya istri kita untuk jahit, coba kita berapa panjang, berapa lebar. Yang mana yang lebih diameternya lebih panjang? Nah, yang mana? Nah, perlu kayak lebih lebar. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini jadi dari ujung pangkal rambut sampai dagu, dari telinga sampai telinga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa awsilul ma'a ila mawdi'it tahdhib, kata Imam Ghazali. Sampaikan air ke tempat rambut yang sering dihapus, namanya mawdi'ut tahdhib. Di mana mawdi'ut tahdhib? Kenapa tempat rambut yang sering dicukur? Ini kata ulama namanya mawdi'ut tahdhib, tempat rambut yang sering dicukur. Bukan yang dicukur oleh laki-laki, tapi perempuan. Perempuan itu katanya, ini dikatakan oleh ulama fikih. Ini nih ada rambut ini dari awal naz'ah. Ini ada rambut kita ini ada naz'ah, ada ujung pangkal sini yang terbuka, betul? Yang sini ya, terbuka ya? Ada tak di sini? Nah itu naz'ah namanya, bahasa Arabnya naz'ah. Ya kalau kita dari pangkal rambut ini kita gariskan ke sini, dari sini kita gariskan ke sini. Ini ada nih. Ini namanya mawdi'ut tahdhib. Kalau perempuan Arab itu biasanya ininya dicukur, jadi rata, ataupun kalau perempuan make up, ya kalau perempuan make up ininya dihilangkan. Nah ini mawdi'ut tahdhib. Ini kata Imam Ghazali, kalau lagi nyuci wajah kenakan, karena ini termasuk daripada wajah, ya daripada naz'aten. Ada dua naz'ah di sini. Dua apa namanya lubang, macam tanduk, betul lah? Tanduk semakin tua semakin hilang di tengahnya. Sini ada rambut ujung. Ada yang macam itu, ada yang hilang gala-galanya. Ya macam-macam manusia aja, betul ya? Dari rambutnya saja sudah banyak bedanya, gayanya sudah banyak kan rambutnya manusia. Itu baru rambut, belum fi'il, tabiat, belum itu usah kita bahas. Itu pembahasan lain lagi. Jadi dari sini ini perhatikan kata Imam Ghazali. Nih. Tempat dari sini ke sini itu diperhatikan ini mawdi'ut tahdhib ini. Kenakan, ya itu wajibnya. Kalau sunnahnya itu kenakan sampai sini, telinga ini basuh, telinga ini juga dibersihkan, telinga ini juga dimasukkan ke dalam basuhan daripada wajah. Ya telinga dimasukkan daripada basuhan wajah. Wa huwa ma ya'tadun nisa' tanhiyatu sya'ar anhu, yaitu yang biasanya perempuan dibuang itu rambut. Wa huwa ma baina ra'sil uzun ila zawiyatil jabin, daripada pangkal zawiyatul jabin, ujungnya dahi sampai uzun. Kalau kita gariskan pakai penggaris, misalkan ini penggaris, kalau garis dari sini ke sini, nah ada rambut antara ini dua, ini kalau bisa dimasukkan, bukan kalau bisa, wajib untuk di dalam batasan wajah, dimasukkan di dalam batasan wajah. Jadi lebih afdalnya untuk menjaga kita kenakan seluruhnya. Untuk apa? Min babin la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dari bab tidak mungkin kita bisa menyempurnakan yang wajib kecuali dilebihkan sedikit. Contoh, tangan tuh yang wajib sampai siku-siku. Tangan yang wajib sampai siku-siku. Apakah kita kalau mau ngepres siku-siku doko tak boleh lebih? Tidak, lebihkan sedikit. Kenapa? Dari bab untuk menyempurnakan yang wajib, yang jikalau yang wajib tidak dibasuh seluruhnya sehingga lebih, maka tidak akan sempurna. Contoh, dengkul di dalam sholat, dengkulnya aurat atau bukan? Bukan, tapi wajib ditutup. Kenapa wajib ditutup? Seandainya tidak ditutup, nanti di situ terbuka sedikit, hukumnya sudah tidak sah di dalam sholat. Itu kaidah fikih daripada min babil la yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Ani ma yad'uhu minhu bi jarhatil wajh. Wa awsilil ma ila manabiti syu'uril arba'ah. Kemudian setelah diperhatikan di sini rambut ini dikenakan, kata Imam Ghazali, sampaikan juga air ke dalam tempat-tempat tumbuhnya rambut yang 4. Manusia rata-rata memiliki daripada 4 rambut ini.
Kalau kita bahas di dalam rambut ini memiliki daripada 20 rambut. 20 rambut. Di dalam wajah ini 20 rambut. Kalau yang terkumpul di dalam wajahnya orang mana yang biasanya terkumpul wajahnya 20 rambut itu biasanya bukan orang Indonesia. Orang Arab juga tidak terkumpul daripada 20 rambut di dalam wajah. Yang biasanya terkumpul 20 rambut di dalam wajah itu orang Pakistan. Orang Pakistan itu kalau kita mengkaji, ya ada 20 rambut di dalam wajah, itu orang Pakistan ada galau rambut-rambut itu. Jadi penuh rambut dia, rambut pipi, rambut dahi, ada galau orang Pakistan. Dan itu memiliki setiap rambut ada namanya di dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia tidak. Rambut pipi, rambut dahi. Ya ini rambut bawah ini pucuk jenggot, bawah bebek. Nah, kalau bahasa Arab ada seluruhnya nama. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ghazali, 4 bulu diperhatikan di dalam wajah. Yang pertama hajiban, ini alis diperhatikan. Alis diperhatikan. Kalau bisa digosok sedikit biar daripada masuk. Apalagi kalau sudah semakin tua biasanya semakin lebat. Rambut alis ini semakin tua semakin lebat. Kemudian wasyariban, ini kumis. Ada yang bapak-bapak memiliki kumisnya tebal. Kalau kumisnya tebal itu perhatikan, gosok-gosok. Takutnya ada apa kayak nyangkut habis makan. Kenapa kumis itu di dalam bahasa Arab namanya syarib? Syarib itu artinya orang yang minum. Kenapa disebut dengan syarib? Karena kata ulamanya, karena kumis ini kalau lagi minum melok-melok minum. Makanya disebut dengan syarib di dalam bahasa Arab. Jadi dimasukkan, kumis ini diperhatikan. Takutnya ada keras-keras. Apalagi ke zaman flu. Zaman flu ada muncul daripada ini lekat di sini keras. Kita bodoh tiba-tiba ada bekas ini. Ulangi lagi bodohnya. Karena di situ tidak membuat masuknya. Jadi diperhatikan ini. Diperhatikan alis, diperhatikan takutnya ada apa-apa. Kemudian wal ahdab. Ini juga apa namanya? Bulu yang 4 di dalam bulu apa namanya? Bulu mata. Ada berapa jumlah bulu mata? 4. Kalau dia ngomong 2 berarti 2 bawahnya kan. Jadi bulu mata itu 4. Bulu mata atas kanan, bulu mata kiri kanan, bulu mata atas kiri, bulu mata bawah kiri 4. Ini diperhatikan. Ini yang perlu lebih diperhatikan. Kalau ini mungkin aman gitu selama ini. Ini yang perlu diperhatikan. Apalagi kalau lagi memiliki penyakit rheumatoid, penyakit apa namanya yang keluar terus belek nih. Itu diperhatikan. Kadang tidak memiliki penyakit itu pun kita bangun tidur penuh nih. Penuh, bangun tidur penuh. Apalagi kalau sudah begadang. Bangun harus pagi misalkan. Harus sholat. Dan pagi mau kerja otomatis. Di sini penuh dengan apa? Penuh dengan belek, kotoran mata. Bahasanya itu kotoran mata. Ini diperhatikan. Diperhatikan. Kemudian izaran, cambang. Mana cambang? Ada namanya cambang. Ada cambang, ada bewok. Bahasanya itu bahasanya. Kalau kita batasi itu ada cambang, ada bewok, ada jenggot. Ada cambang, ada bewok, ada jenggot. Cambang itu yang selurusan sama telinga. Yang selurusan sama telinga. Pokoknya kalau kita batas telinga kita mana? Biasanya kalau kita habis nyukur, kadang ada yang tak memiliki, ada yang panjang kan? Panjang. Itu cambang. Bukan bewok. Apa namanya? Ini bewok ini cambang, bewok. Di sini namanya jenggot. Kalau bahasanya ini izar, ini arib, ini lihyah. Itu bahasa Arabnya. Jadi yang perlu diperhatikan itu cambang ini. Masukkan di dalam wudhu. Jadi kalau masuk wudhu itu masukkan cambang. Dari sini ke sini itu cambang termakan dari telinga ke telinga.
Berarti cambang ini termasuk daripada batasan wajah. Jadi jambangnya kita ini basuh, jangan jambang tidak basuh nih sampai sini. Kadang itu perlu diperhatikan. Kalau kita lihat orang-orang tempat wudhu, anak kadang perhatikan. Lihat orang-orang di tempat wudhu itu lihat. Kadang dia yang dibasuh ini tidak masuk. Nah, ini tidak masuk sedikit ini cambangnya ini, yang sebatasan dengan ini. Kalau ini insya Allah tahu galau. Ya, brewok ini tahu kita termasuk daripada bagian daripada wajah, jenggot termasuk bagian wajah. Kadang ini nih, yang sering kita lupa. Kadang dia basuh ininya dikit lah. Ini tidak masuk. Kalau ini tidak masuk berarti wudhunya tidak sah. Ini perlunya diperhatikan kata daripada Al-Imam Ghazali wa huma ma yuwaziyan al-udhun min mubtada'illahnya. Kemudian wa yajib isalul ma ila manabiti sya'r min al-la'ya al-khafifa duna kafifa. Kata Imam Ghazali, kalau jenggotnya tebal itu tidak wajib untuk masuk ke dalam-dalamnya. Jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya tipis wajib. Kalau yang dua saja dalam bagian rambut, kalau memang tebal tidak wajib dicuci. Yang pertama berewok, yang kedua jenggot. Kalau ini tetap wajib dibasuh karena ini sudah termasuk daripada wajah. Bewok sama jenggot. Kalau berewoknya tebal atau jenggotnya tebal, maka tidak wajib untuk masuk sampai dalam. Tapi nanti ada hukumnya sunnah untuk menyela-nyela. Ambil sela-sela dari bawah. Nah, itu sunnah. Sunnah untuk menyela-nyela dari bawah. Kira-kira ya, anak tanya. Jenggot yang anak sekarang ada di wajah anak ini, tebal atau tidak? Tipis. Tipis. Nah, kalau jenggot ada yang panjang misalkan di sini, pokoknya apa definisi tipis atau tebal di dalam jenggot? Kalau sekiranya kita ngobrol itu biasanya jauh-jauh apa dekat-dekat? Dekat. Kata ulama, kalau ngobrol itu kurang lebih jaraknya semeter. Jaraknya semeter. Kalau jaraknya jauh-jauh, itu namanya bukan ngobrol. Namanya apa? Lagi mekik-mekik, namanya bukan ngobrol. Ngobrol jarak semeter. Kalau dia di jarak orang ngobrol sebiasanya atau jarak semeter, lihat. Kelihatan enggak masih dalam-dalam sela-selanya daripada kulit, sela-sela kulit dari sela-sela jenggot. Kalau kelihatan berarti itu tipis. Kalau tidak kelihatan berarti itu tebal. Jadi kalau macam mana ini ukurannya, kurang lebih itu masih daripada kategori tipis. Kalau tebal itu kita lihat, ada orang tebal ya. Nah itu tidak wajib dibasuh ke dalam-dalamnya. Tidak wajib, maksudnya tidak harus sampai dibasahi. Tidak. Dalam artian cukup, bagian sini hanya di sela-sela. Sela-selanya dari bagian bawah. Itu kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa qul inda ghaslil wajhi, dan bacalah saat basuh wajah doanya, Allahumma bayyid wajhi bi nurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daik. Ini kata Imam Ghazali doanya, Allahumma bayyid, ya Allah putihkan wajhi wajahku, ya binurika dengan cahayamu. Berarti putihkan wajah kita ini bukan dengan make up. Ngomong ke ibu-ibu, kalau pengen putih itu bukan putih dengan make up, putihlah dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang dulu bahkan pribadi sendiri ini kalau melihat daripada orang itu, ini tidak dapat cahaya, pacanan kita nilai. Akhirnya kita punya guru Al-Habib Jailani Syadzili, dia ngomong, jangan kalian sangka cahayanya orang itu kita lihat daripada putih atau hitamnya seseorang. Saat itu kebetulan lagi ada tamu itu balik, kebetulan tamu itu tidak terlalu putih. Kata beliau, itu tamu walaupun yang tidak terlalu putih itu tadi, itu memiliki cahaya di dalam wajahnya. Ada asar sujud, ada bekas sujud di dalam wajahnya. Kadang kita lihat kalau bekas sujud itu kan, kadang ada kening di sini. Kadang ada orang tidak ada ini, tapi ada bekas sujud. Tentrem kalau dilihat. Ada orang putih, tidak enak dilihat. Risih lihat mukanya. Ibarat kata bahasanya macam ini. Kalau nengok wajahnya enak, ini purik. Ada kan? Tidak usah disebutkan. Ya, ada lagi. Ada orang biasa baik.
Bahkan kulitnya juga tidak putih. Tapi kalau dilihat adem, manis. Nah, itu kemungkinan orang yang Allah berikan cahaya di dalam dirinya. Ya. Itu binurika dengan cahaya Allah, yauma tabyaddu wujuhu awliya'i. Di hari di situ wali-walinya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan putih daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat wali-walinya Allah itu cemerlang wajahnya, bercahaya. Beda lagi, wala tusawwid wajah, jangan engkau hitamkan wajahku ini di dulumatik dengan kegelapan engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Yauma taswaddu wujuhu a'da'i. Di hari daripada musuh-musuhnya Allah itu Allah hitamkan, gosongkan daripada wajahnya. Ini doa saat kita membasuh daripada wajah. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wala tatruk takhlilul lihyal katsiba. Betul. Kata Imam Al-Ghazali, jangan tinggalkan kalau jenggotnya tebal itu di sela-sela. Ya, di sela-sela. Rasulullah juga jenggotnya tebal, tapi disisir. Jenggotnya Rasulullah itu disisir, rapi dipandang. Boleh tak Ustaz jenggot panjang? Boleh, sunat bahkan jenggot panjang, tapi disisir, dirapikan. Ya, kalau mengikuti sunnahnya Rasulullah itu seluruhnya diambil. Jangan panjangnya aja diambil, rapinya tidak. Jadi ambil seluruhnya, ambil panjangnya, ambil juga sunnahnya, yaitu dengan dirapikan. Rasulullah itu bawa sisir. Kemana-mana Rasulullah itu tidak pernah ketinggalan sisir. Sisir sama siwak. Tidak pernah tinggal kemana-mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikit-dikit Rasulullah rambutnya disisir. Di dalam riwayat, kalau kita membaca sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rambutnya Rasulullah itu belah tengah. Ya, bukan seperti orang-orang yang ada di artis-artis belah tengah. Tidak. Maksudnya orang kalau rambut panjang belah tengah itu indahnya, bagusnya Rasulullah. Bagaikan ombak rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kadang sampai telinga rambutnya Rasulullah, kadang sampai tengah-tengah. Bainal jumma wal wafra, ini jumma sampai telinga, wafra sampai pundak. Kadang limah tengah-tengah rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indahnya luar biasa. Bawa sisir kemana-mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisir sama siwak, tidak pernah tinggal, tidak pernah lepas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa ghsil yadakal yumna. Setelah kelar membasuh wajah, barulah di situ basuh tangan kanan. Summa yusra, baru tangan kiri. Jangan kiri dulu baru kanan. Kalau ada orang wudhu, kiri dulu baru kanan, sah tak wudhunya? Sah tidak? Orang wudhu, kiri dulu baru kanan, sah, wudhunya tetap sah. Tapi makruh mendahulukan kiri baru kanan, hukumnya makruh. Kalau makruh berarti sah. Kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Kalau ditinggalkan di situ dapat pahala. Kalau dilakukan tidak berdosa. Itu makruh. Jadi kalau ada orang habis basuh wajah, basuh tangan kiri dulu. Habis itu baru basuh tangan kanan. Wudunya sah. Tapi wudunya makruh, tanggungnya. Sudah beribadah, ada makruh di dalam ibadah tersebut. Kemudian, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ma'al mirfaqain, yaitu ilah, ma'al makna ilah, berarti sampai daripada siku. Ya. Yang pertama basuhan sampai lengan, yang kedua sampai siku. Ila ansafil adhubain. Ini Imam Al-Ghazali digabungkan, wajib sama sunnah digabungkan kata Imam Al-Ghazali. Ya, sampai setengah otot. Ini otot. Ya, sampai setengah otot. Jadi golok, kalau bisa pakai ini golok. Kenakan sampai ansafil adhubain. Al-Adhubain. Kenapa kata Imam Al-Ghazali? Fa innal hilyah fil jannah tajmuhu mawabi'ul wudu. Karena hiasan di surga itu sampai daripada tempat kita wuduk di mana. Jadi kalau kita wuduk sampai tangan, berarti hiasan kita kalau sampai siku, berarti hiasan kita cuma sampai siku di surga. Kalau kita wuduk sampai otot, berarti sampai otot kita ini ada hiasan kelak di surga. Namanya ini tahjil. Makanya Rasulullah ngomong, ya, ummati ghurran muhajjalin yaumal qiyamah min asalil wudu. Umatku itu ada ghurra sama muhajjalin. Berarti ghurra itu melebihkan di dalam wajah. Kalau dalam wajah itu lebihkan. Ya, sampai ini lebihkan. Telinga masukkan, sini masukkan. Sini tak wajib masukkan juga.
Nah, ini bakal ada cahaya seluruhnya. Kata Imam Ghazali, fa innal hilya fil jannah tabluhu mawadhi'al wudu. Karena hiasan di surga itu di mana tempat kita sampai di dalam wuduk kita. Kalau wajah sampai sini kena, kalau ucuk dikit kena, telinga kena, kalau tangan sampai otot, kalau kaki sampai betis. Apa kau sampai paha? Oh, jangan. Kebuka auratnya. Kalau di tempat wuduk buka sampai paha. Itu bapak-bapak biasanya kalau sudah di masjid-masjid kalau kita lihat dia wuduk bagus, dia maksudnya pengen kena daripada betisnya, tapi jangan juga buka daripada pahanya. Aurat itu dilihat berdosa walaupun jelek, walaupun tidak nafsu. Contoh, kita lihat pahanya laki-laki lain, kau lengan dulu, dosa tak? Dosa. Tidak kata istilah aku tidak syahwat. Nah, tidak ada istilah macam itu. Kalau hukum haram dari Allah, aurat yang dibatasi oleh Allah, ya di syariatnya Rasulullah, haram dilihat. Kita lihat wajahnya, kakinya perempuan, kita lihat. Dosa tak? Dosa tetap. Hukumnya dosa tetap dosa. Al-Imam Syafi'i itu ngadu kepada gurunya Al-Imam Waqi'. Ya, syakautu ila Waqi'in su'i hifzi. Imam Syafi'i itu ngomong sama gurunya karena lemah di dalam hafalannya. Imam Syafi'i ngomong lemah di dalam hafalannya. Ya, lemahnya kenapa? Imam Syafi'i itu kalau lagi ngapal, ini terbuka dua-dua nih, jangan sampai kacau. Takutnya yang kanan nih lebih hafal duluan dibanding yang kiri, atau yang kiri lebih hafal duluan. Jadi kan Imam Syafi'i kalau lagi pengen ngapal tutup sikok. Kenapa tutup sikok? Takut yang ini terhafal dulu. Jadi ngapal sikok biar tertib. Itu saking cerdasnya. Ngadu kepada gurunya Al-Imam Waqi' daripada kurang agak lemah di dalam hafalannya. Maka kata gurunya, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka diberikan petunjuk untuk tinggalkan maksiat. Kata ulama, apa maksiat yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Yaitu Imam Syafi'i suatu hari pernah terjingok kaki betina. Cuma kaki betina terjingok. Kaki itu tak batas kaki. Sampai ini sampai apa namanya? Sampai mata kaki. Cuma sekali terjingok. Itu lemah langsung hafalannya. Apalagi kita sampai betis kita jengok. Bukan sampai betis lagi kan? Nah, lebih dari itu adalah susah hafalannya. Makanya kalau seperti Ustaz Jundi dulu waktu mondok tak boleh lihat perempuan. Kalau lihat perempuan hafalnya hari ini 2 lembar, lupanya 10 lembar langsung. Maksudnya lupa itu tadi agak berat di dalam hafalan. Untuk diucapkan itu kaku, itu kalau kita menghafal daripada apapun di dalam ilmu syariat. Karena fa innal ilma nurun wa nurullah la yu'ta li asi. Karena ilmunya Allah itu cahaya, dan cahaya Allah mungkin tak diberikan kepada orang maksiat. Tak mungkin. Ini yang dikatakan oleh Imam Waqi' terhadap Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian waqul inda ghuslil junnah. Bacaan saat kan dahulukan tangan kanan baru tangan kiri. Apa doa tangan kanan? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kitabku dengan tangan kananku dan hisablah diriku dengan hisab yang yasir. Hisab yang sedikit. Jadi hisab Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Contohnya kalau lagi ada sholat Jumat, lagi baca hal ataka hadis al-ghasyiyah, apa akhirnya Ustaz? Hal ataka hadis al-ghasyiyah. Ujungnya apa? Apa akhirnya? Inna apa? Summa inna alaina hisabahum. Ada hisab. Nah, ketika ada ayat tentang hisab, maka kita doa kepada Allah tentang hisab. Kalau ada doa tentang surga, minta surga. Kalau ada doa neraka, minta lindungan dari api neraka. Contohnya, summa inna alaina hisabahum. Maka doanya, Allahumma hasibni hisaban
yasira. Ya Allah, hisablah diriku ini dengan hisab yang sedikit. Akhirnya ada anak punya kawan, dia doa ini ditegur sama gue, jangan doa sama Allah itu tanggung-tanggung. Ya Allah, hisablah dengan hisab yang sedikit. Tahu hisab yang sedikit di surga itu gimana? Di akhirat itu gimana? Itu ratusan tahun. Itu hisab yang sedikit. Maka mintalah sama Allah, Allahumma adkhilil jannah bighairi hisab. Langsung minta sama Allah, jangan ya Allah hisab aku sedikit. Tidak, minta sama Allah, ya Allah masukkan surga dengan tanpa hisab. Langsung ya Allah masukkan surga dengan tanpa hisab. Banyak tak umat Nabi Muhammad yang masuk surga dengan tanpa hisab? Banyak jumlahnya. Sulusun yadkhuluna jannah bighairi hisab. Sepertiga umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga dengan tanpa hisab. Kalau kita hitung umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 300 juta, contohnya umatnya Nabi Muhammad ada 300 juta, berarti yang masuk surga dengan tanpa hisab 100 juta. Jadi kita itu mengharap sama Allah Subhanahu wa taala itu dengan harapan yang besar. Ya, tapi diiringi dengan rasa khauf, rasa takut, diterima tak amalanku ini nanti. Ya, salat subuh ini riak apa tidak? Ya, bangun subuh-subuh sebelum azan sudah duduk di masjid, sombong atau tidak? Takut, tapi tetap punya harapan insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampunan terhadap hamba-hambanya yang mengharapkan daripada anugerah nikmat darinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu doanya. Allahumma atini kitabi yamini wa hasibni hisaban yasira. Itu doa tangan kanan. Doa tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu antu'tiyani, daripada pemberian kepadaku kitabku, ya, bishimali, ya, daripada tangan kiri. Au wara'a wahri, ataupun daripada pundak. Ya, kalau orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah menerima catatan amal kitab itu menggunakan tangan kanan. Terima tangan. Kalau orang yang celaka, bagaimana pakai tangan kiri, atau tidak tangan kiri langsung ditimpakan di pundaknya. Au min wara'il wahri, ataupun daripada pundaknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah membasuh tangan kanan, tangan kiri, kalau bisa dengan doa-doanya, walaupun doa ini tidak langsung dari Nabi Muhammad, tapi daripada para ulama. Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya hadis doa-doa di anggota itu tidak sahihnya, tapi kata ulama, kata Imam Ibn Hajar, boleh untuk diamalkan di dalam wudhu kita. Habis itu doa summa stau'id ra'saka bil mashi bi an tabulla yaday. Kemudian ratakan kepala kita ini dengan usapan, yaitu dengan membasahi tangan kita. Jadi basahi tangan kita, diusap. Kalau rambut diusap, kalau tangan, wajah, kaki dibasuh. Apa perbedaan membasuh sama mengusap? Kalau membasuh tandanya ada yang mengalir. Kalau mengusap tandanya tidak ada yang mengalir. Jadi kalau ada orang ngambil air, basah, tapi tidak ada yang ngalir, basuh atau tidak? Bukan, itu namanya mengusap. Kalau kita membasahi, dua-duanya namanya ngebasahi. Kalau diusapkan ada air yang ngalir, namanya ngebasuh. Kalau cuma ngebasahi wajah, tidak ada air yang mengalir, namanya ngusap. Kalau wajah itu dibasuh, kalau rambut itu diusap, ya diusap. Nah itu sunnahnya. Ya, sunnahnya mengusap seluruh rambut. Ya, dibasahi tangan kita. Wa tasdru usu asabi yadika yumna bil yusra. Temukan kepala-kepala jari jemari ini, tangan kanan ditemukan. Nah, tangan kanan ditemukan. Wa tada'uma ala muqaddimatir ras. Letakkan di sini, di permulaan kepala. Wa tamarruhuma ilal qafa. Arahkan ke dalam pundak sini, al-qafa, sampai sini, tengkorong, ya, sampai sini. Dari sini arahkan ke sini, summa tarudduhuma ilal muqaddimah. Kemudian kalau memang memiliki rambut yang balik lagi, maka balikkan lagi ke depan lagi. Fahadhihi marrah taf'al dzalika thalatha marrat wa kadzalika fi sa'iril a'dha. Lakukan 3 kali kata Imam Ghazali. Jadi
Temukan ini rambut, ya, ini tangan sama tangan. Ibham kata ulama taruh di surghun, taruh di pelipis, sudghaihi, ya, di dua pelipisnya. Taruh di dua pelipisnya. Ini pelipis, temukan. Ya, temukan. Nih, temukan. Nih, temukan tangan kanan sama tangan kiri. Nah, sekali, balikkan lagi kata Imam Ghazali, 2 kali. Afdalnya balikkan lagi. Tapi kalau tidak balikkan, dihitung sekali, ambil air baru lagi. Ya, 2 kali, temukan sampai belakang. Pengen balik lagi, balikkan lagi kata Imam Ghazali, tidak ada masalah. Sekali. Jadi bolak-balik sekali atau 2 kali? Sekali. Bolak-balik sekali. Jadi sekali, sekali bolak-balik. 2 kali. Berarti kalau dihitung sama bolak-baliknya itu 6 kali. Menurut pendapat Al-Imam Ghazali. Tapi menurut pendapat Al-Imam mazhab yang lainnya, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, itu cukup sekali, sekali. Balik lagi tak usah, kecuali kalau yang memiliki rambut yang kalau diusapnya ini belakangnya tidak kenal. Contohnya rambut orang yang gimbal, seperti rambutnya orang-orang Afrika, rambutnya apa namanya, keribu-keribu. Nah, kalau sudah rambutnya keribu, berarti baru dibalikkan. Tapi kata Imam Al-Ghazali, mau keribu atau tidak, balikkan. Nah, boleh kita ikuti seluruhnya pendapat daripada kita punya ulama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, lakukan 3 kali, wa kadzalika fi sa'iril a'dha. Begitu juga di anggota-anggota, tangan 3 kali, kiri 3 kali, rambut 3 kali, telinga 3 kali, kaki 3 kali. Bahkan kata ulama doanya 3 kali dah. Doanya kata ulama kalau nak baca 3 kali, baca juga 3 kali. Jadi setiap basuhan doa, setiap basuhan doa, setiap basuhan doa. Itu kata para ulama. Doa mengusap rambut apa? Allahumma harrim sya'ari wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku ini dan kulitku ini daripada api neraka. Doanya Allahumma harrim sya'ari wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Jadi rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah daripada membasuh daripada rambut, sunnahnya sudah tahu. Kalau wajibnya itu cuma sedikit baik. Nih, misalkan ada orang ambil air, teteskan sedikit di sini. Tes. Sah. Wajibnya sedikit menurut mazhab Al-Imam Syafi'i. Kalau Al-Imam Malik, berat kalau Al-Imam Malik. Al-Imam Malik seperempat rambut. Kalau Al-Imam Abu Hanifah, seluruh rambut wajib diusap. Nah, makanya kita mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah untuk keluar daripada pendapat khurujan minal khilaf man aujabahu. Keluar daripada pendapat yang mengatakan membasuh seluruh rambut hukumnya wajib. Kita usap seluruh rambut dengan cara yang kita sudah praktekkan tadi. Ujung daripada jari sama jemari ketemu, jempol taruh di pelipis, kita arahkan ke arah tengkorak belakang kita ini. Balikkan lagi sekali, 2 kali, 3 kali. Baca doa sambil Allahumma harrim sya'ari wa basyari 'alan nar. Ini yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Summa mtah uzunaika zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Kemudian setelah itu usap kedua telingamu, zahir sama batinnya dengan air yang baru. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Zahir sama batin. Dalam yang mana yang zahir? Zahir itu luar sama dalam, telinga. Yang mana yang zahir, yang mana yang batin? Telinga. Ini yang zahir, apa ini yang zahir? Nih, telinga. Yang mana yang zahir? Ini apa ini? Terakhir, habis ini kita tutup. Yang mana yang zahir? Ini apa ini? Telinga. Telinga yang zahir itu yang ini, yang di belakang. Ini zahir. Ini batin. Ya. Ma yalir ras zahir. Wa khilaf yalir batin. Yang menuju ke kepala ini zahir, ini zahir. Nah, ini zahir diperhatikan, batin juga diperhati. Ya, ini batin, ini batin. Kata ulamanya, ini zahir, ini batin. Setelah intinya dibasuh, ini dibasuh, ini dibasuh. Kata ulama,
yang sahih pendapat bahwasanya yang zahir yang depan tuh ini, yang belakang ini. Zahir itu artinya depan, belakang. Kenapa yang ini depan? Kata ulama karena saat lahir itu ketutup gitu. Nah, ketutup. Nah, zahir makanya. Ya, nutup supaya daripada air itu tidak. Ada yang mengatakan tidak, ada yang tidak ketutup saat lahir. Intinya kata ulama, zahir yang ngarahkan kepala, batin yang ngarah ke sebaliknya. Debat-debat zahir batin intinya basuh, yang ini dibasuh, yang ini dibasuh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita daripada mengusap telinga sampai di situ batin-batinnya, dan kita sudah jelaskan pernah bahwasanya mengusap telinga ini di dalam wudu jumlahnya sampai 15 kali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah masih sekali lagi pembahasan tentang wudu. Habis itu ada makruh-makruh yang harus dihindari saat wudu. Habis itu nanti yaitu kapan lagi kita sunnah untuk melakukan wudu. Insyaallah kita sambung di majelis taklim yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, sehat walafiat. Sesuai dengan pesan Ustaz kita, Ustaz Jundi Mukhtar, hafizahullah, mudah-mudahan Allah jaga. Kalau memang ada yang pengen ditanyakan sebelum ditutup dengan doa majelis ini, silahkan. Ada yang ditanya? Atik. Aman ya? Aman insyaallah. Jelas insyaallah, mudah-mudahan. Yang tidak jelas, mudah-mudahan Allah jelaskan di hati kita insyaallah. Ya, yang belum kita mendapatkan manfaat di dalam hidup kita, mudah-mudahan dengan kajian ini bisa diberikan manfaat di dalam hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرأ لنا في ديننا مع اهل الكتر والزواج رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما واغفر لاتقيا علماء نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا صلنا كل شؤون وانذر برضا منك الغيرون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله وتعيش المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرطا وعلى صحبه الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.